Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim Muhammadu. Bapak-bapak hadirin Allah Subhanahu wa taala, kami mohon maaf barangkali tak beritahu lebih dulu. Kami ini jamaah 3 hari dari Masjid Baitur Rahmah Semijang. Seawalnya nak maksud keluar sini 3 hari, tapi kata Pak Semion takut belum boleh, takut tak dapat izin. Jadi kami tutup malam ini untuk silaturahmi. Kalau memang boleh, mungkin bulan depan kami isi lagi. Macam mana kira-kira? Tak ada masalah. Oh, itu tak boleh. Nah, ini kan boleh. Kalau 3 hari tak bulan depan, boleh. Boleh ya? Oh, jadi dia mulia, maksud kami ini bukan nak menasihat kamu bola itu dalam dan kita istiqomah semua. Jadi kita datang ni silaturahim sambil lama tak jumpa dan nampak banyak berubah masjid kita dan alhamdulillah. Anak-anak pun banyak, saya bersyukur betul. Kerana banyak masjid, anak-anak jarang ada. Bahkan anak-anak selalu jadi gaduh macam bising. Anak-anak ni mesti kita berikan dia sayang ke masjid. Kita ajak dia macam mana sebut ke masjid. Bising-bising sikit ni kita mesti terima. Sebab dia lah masa depan kita generasi muda ke depan. Jadi bermaksud sebagai ini betul-betul bertemu dengan Allah, berpisah dengan Allah. Itulah yang diharapkan. Sesungguhnya kita dapat selamat daripada masa. Dan kita dengar orang-orang bilang berzakir, ini zikir termodel mukminin. Bila peringatan, karena beri peringatan itu mesti bermanfaat untuk orang beriman. Orang beriman kalau beri peringatan, dia bermanfaat. Bukan dia meradang. Macam tadi beri peringatan. Ingatan kita kepada apa? Kita ini sebetulnya adalah umat yang diturunkan Allah untuk akhirat. Kita bukan penduduk dunia ini, bukan. Kalau kita penduduk dunia ini, Allah jaga kita umur panjang. Tapi Allah jaga akhirat, kekal abadi. Umurnya 5,000 tahun. Dunia ini ada 60-70 tahun. Sebab itu perlu kita ingatkan yang sampai lupa. Banyak orang lupa dengan perkara ini. Jadi alhamdulillah tadi Rahman dia bilang kita dapat datang ke masjid. 4 tahun tak? Kita doa ni hari-hari bila azan berkumandang, Allahumma rabbah hazihi da'wati tamah wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammad wa sallallahu fadilah wa syarafa wa darajat rafiq wa sama'u mahmudun fadina karatul mi'ad. Ya Allah, inilah doa yang paling sempurna. Allahumma rabbah hazihi da'wati tamah wa salatul qa'imah, dan sunatkan didirikan. Jadi dakwah sempurna itu Pak, itu yang azan yang paling sempurna. Dulu kita dengar kan ada penceramah datang ke Medan, ada penceramah datang ke gedung daerah, ada penceramah datang Kijang, ribu-ribu. Sekarang kalau takdirkan peristiwa COVID-19 ini, tak ada orang boleh dakwah. Tapi dakwah yang sempurna tidak berhenti. Dakwah yang paling sempurna dari awal sampai akhir zaman, inilah dia solat berjamaah. Allahumma rabbah hazihi da'watan tamah wa iman. Kemudian kita bilang tadi Sayyidina Muhammad Rasulullah fadilah, kita berwasilah dan beri kemenangan dan diberi kenaikan tingkat. Dan Allah bilang ini kalau sebelumnya kalau tak pernah mungkin janji. Allah janji masih benar. Orang yang duduk saja Pak dari Maghrib Isyak nanti kita ni duduk sama Isyak, Allah beri semua mahli dari surga. Mangga surga ni baik istana presiden tak ada. Rumah ada kaca semua, tak nampak dalam. Kita rumah mesti ada pintu, dinding, takut nampak kita dalam bilik, dalam toilet. Di sana kaca semua dengan segala makanan yang membahagikan. Jadi Allah benar, orang yang semua bisa berjamaah dikira ibadah setengah malam. Orang ibadah sampai subuh dikira ibadah sepanjang malam. Dapat tidur, tapi kan lupa solat berjamaah, subuh berjamaah seperti ibadah sepanjang malam. Begitu Allah punya kita berbagai macam. Apalagi kita duduk ini dalam fikir agama. Fikir agama macam mana agama dapat diamalkan oleh anak isteri kita, oleh saudara-saudara kita dan jamaah kita seluruh kampung kita ini. Dari semua anak-anak ini Pak yang tadi berapa orang di sini, bapak-bapak, orang tua dia ajarlah dia betul-betul wudu. Wudu Pak, walaupun 7 bulan itu terus. Sebab kata Rasulullah SAW, barang siapa wudu dengan sempurna, dia solat berjamaah, anak kita boleh pilih 8 surga. Dia baca doa,
asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alna tawwabina waj'alna mutatahhirin. Dia basuh tangan, cuba tangan dia selamat daripada dosa, basuh mulut dia bercakap yang tak baik, bersihkan hidung, menghirup udara yang bagus, mata, bersihkan muka dengan yang baik, kemudian bersihkan tangan, bersihkan rambut, pikiran yang bagus, telinga berjalan yang bagus, kaki. Itu sudah janji Allah, pasti benar. Kita anak-anak kita lupa, cucu saya dah duduk sudah, cepat betul. Kalau boleh kita beri waktu, Pak. Kita ada waktu COVID ini sudah tak sekolah. Tak rumah, kita tunggu sekejap, Pak. Mudah-mudahan sempurna betul yang ramai-ramai ini. Dan betul surat azan yang memandangkan doa ini. Kita ni nak ke mana lagi? Kalau tak kumpul dengan mereka di masa di akhirat nanti dengan bahagia selama-lamanya. Tak ada lagi harapan lain. Kita ni cuma harap ridha Allah. Ridha Allah harapan kita. Bapak-bapak kan dah dengar. Kita ni tiap hari baca At-tahiyatul mubarakatus salawat thayyibatulillah. Segala kebaikan, segala keberkatan, kehormatan hanya untuk Allah. Kata Allah, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat wahai Nabi kepada Allah. Kata Nabi, Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Selamatlah atas hamba-hambaku yang soleh. Seluruh malaikat di langit mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai akhir fil alam innaka Hamidum Majid. Yang Bapak baca hari-hari menjebaskan itu dialog antara Rasulullah SAW kepada Allah di Sidratul Muntaha. Apa Allah bilang, ya Muhammad sal, mintalah ya Muhammad, mintalah kepada aku. Bapak bayangkan Jibril tu sepanjang besar anak panah di dalam menghadap Allah. Kalau dia maju aja 1 inci, 1 senti, terbakar badannya. Tapi Rasulullah dengan sendal dia boleh menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah umat yang paling makhluk yang boleh Allah sayang, yang boleh Allah cintai. Ya Muhammad, mintalah. Padahal dia sedang baru meninggal istrinya. Namanya Ali bin Abi Thalib meninggal. Dia katakan, ya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlub. Jadi saya dengar terasa sebelum sembahyang dibaca itu. Saya pergi bawa jemaah musyawarah di Kalimantan, Banjarmasin, seluruh masjid sebelum solat imam cakap, ya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlub. Kalau dia baca niat solat. Ya ilahi kata Rasulullah, engkaulah tujuanku, anta maksudi wa ridhaka matlub, engkaulah tujuan aku. Jadi ridha Allah inilah harapan kita, Pak. Pagi besok kita berada pada dua tujuan. Satu ridha Allah, satu laknatullah. Kalau orang yang berbagi-bagi ke pasar, dia buat bendera setan. Kalau orang berbagi-bagi ke masjid, dia buat bendera iman. Jadi sebelum ke pasar, kita ke masjid dulu. Dan kita berupaya siang dan malam 24 jam merisau kita supaya dapat hakikat la ilaha illallah. Itulah yang kita harapkan. Jadi kita muliakan kalimah ini. Kita beritahu anak kita, inilah kalimah yang selamatkan dunia akhirat. Inilah kalimah yang kau mesti zikirkan siang dan malam dengan cara kehidupan Muhammad Rasulullah SAW. Cara yang mudah dan semua orang sanggup buat. Tidak payah. Kalau sakit, sembahyang baring, kalaupun umpamanya hujan, payung, segala ikhtiar itu. Kalau kita terlampir terus menerus sudah jadi kebiasaan, tidak ada masalah. Dan berapa tahun kita buat taman sejak tahun 88. Tapi Allah pilih punya sebahagian. Ini karena kita yang lemah, kita kurang ikhtiar, kita tak ada kerisauan. Risau ni penting. Kalau risau kan masjid ni, orang sendiri fikir tentang masjid, saya tengok dah bagus. Kenapa biru? Biru, ruang kas masjid. Risau kepada bentuk masjid. Tapi kalau bapak risau kepada jamaah masjid, macam dia ramai, macam dia mulut banyak, risau itu, maka jamaah akan banyak. Bapak bayangkan dulu tahun 80-an, pegawai pun tak boleh jumpa, tak ada, berapa dipilih. Berkat kerisauan, jamaah bergerak siang malam, jadi sempurna. Dulu Pak, dan zaman saya masih bujang-bujang, ada zaman kaum hipis. Di celana dia besar-besar bawah, rambut gondong-gondong, berganti-ganti. Dia tidak ceramah Pak, dia tak dakwah di jalan, dia jalan, gunung. Banyak orang niru.
Orang niru banyak. Dia tak cakap di jalan. Apalagi orang usaha dakwah. Dia jalan, dia tak ke rumah-rumah. Berubah-ubah kita insyaAllah. Sekarang hampir semua kan orang-orang Islam kita pakai jilbab, ya lah. Itulah yang kita harapkan. Dengan kita yakinkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, awal pertama jaga solat. Solat itu betul-betul penting. Betul-betul sangat penting. Rasulullah tanya orang tentang solat terus. Dia tanya dia, kalau solat senang hati dia. Kalau orang solat, dia akan bahagia dia. Kalau tak solat, dia pernah ke manakah? Ada satu sahabat yang menjadi pegawai pasar kan, siapa nama dia? Kenapa dia tak solat? Dia tahajud kepada mak dia semalam hari, tak suruh berjamaah. Aku lebih suka orang suruh berjamaah daripada dia tak ada semalam hari. Dan Rasulullah SAW pernah berniat nak bakar rumah orang-orang yang tidak telah berjamaah. Tapi kerana ada orang tua, ada orang perempuan, dia tak sampai yakin. Mana dia risau hati dia sebab orang berjamaah. Sampai orang muda pun Ibn Maktum kena ke masjid. Jadi kita cuma risau dulu. Jangan tak ada risau. Kerisauan itu penting. Risau macam mana kenapa tak ramai. Risau anak kita kenapa tak balik ngaji. Risau anak kita kenapa mulut tak sempurna. Sebab dia generasi muda ke depan, generasi akan jadi generasi alam kubur. Generasi akan di alam mahsyar, generasi ikhtiar surat. Kalau dia jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi tentara, jadi polisi, senang. Dapat gaji dia. Tapi setelah dikubur macam mana? Adakah mereka bawa baju seragam dia? Adakah dia bawa rumah jabatan atau tidak? Kain putih yang tak berjahit. Masuk dalam liang lahat, ditutup. Dan ini akan berlaku seluruh manusia kita. Dan Allah berjalan kemudahan, beri kesenangan supaya kita dapat usahakan hal yang sangat penting. Kerana kita ni cuma sekitarnya aja sekarang. Sekarang kita sudah tidak diperintahkan sekarang jauh-jauh. Sekarang jauh-jauh sudah dilarang. Banyak yang masalah. Kena rapid test, kena swab, kena periksa sihat. Dan kebalanya dah payah sekarang. Jadi kita semua masuk gang-gang, lorong-lorong, rumah-rumah, beritahu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kerjaan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu akan bahagia selama-lamanya. Walaupun nampak kita susah. Nanti hari Jumat depan Bapak akan lihat orang akan memperingati hari pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Itu hari-hari peringatan pengorbanan. Siapa yang berkorban untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah muliakan dia. Nabi Sulaiman berkorban, seluruh kuda dia potong. Persembahan ibadah korban. Allah kasih kenderaan apa? Kuda dikandil angin, dia boleh naik. Nabi Ibrahim AS, dia berkorban. Dia paling suka ngasih tamu makan. Dia korban kambing, korban lembu. Sama anak dia pun suruh dikorbankan. Kadang mimpi 3 hari berturut-turut. Ini benar. Tanya anak dia, wahai Ismail, macam mana? Anak dia pun setuju. Kalau diperintah Allah, wahai ayahanda, laksanakanlah. Potonglah kami dengan pisau yang tajam. Dan janganlah baju dan ditunjukkan mak saya dengan mak yang dengan sedih. Penyelaman dengan ikhlas, dia rela. Tapi apa terjadi? Waktu nak potong, seluruh malaikat Jibril kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi Ibrahim, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kata Nabi Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu ganti dengan ibas. Anak cucu Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad, seluruhnya Allah muliakan. Sampai diberi hadiah dan makam Ibrahim karena pengorbanannya. Jadi siapa orang berkorban untuk agama, Allah muliakan. Inilah kita peringati nanti pada saat Raya Haji. Yang meniru-niru saja, meniru-niru orang tiru-tiru potong kambing, sekeluarga 3 juta yang mampu lah, ataupun yang mampu belum, itulah Allah berikan pahala. Darah yang mengalir, lembu apa, bulu yang dihitung dengan pahala ini. Karena apa? Pengorbanan. Pengorbanannya dikatakan dalam ayat yang sudah dibaca-baca dulu Kak Ibnu Rahman, hal adulukum ala tijaratin tunjukum min azabin alim. Maukah engkau memberi suatu perdagangan yang boleh selamatkan oleh azab yang pedih? Tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum.
maka kita mesti berkomitmen dengan diri kita. Seperti contoh kami, tiap pagi tanya berapa sumbangan? 20,000 suara kumpul. Kita ikut 3 hari. Itulah berlatih-latih korban. Korban dengan anak isteri di rumah, walaupun dekat. Korbankan cucu kita. Korbankan untuk supaya mereka tahu bahawa agama penting. Dan nanti kita korbankan juga. Sekarang di Batu Rahman dan buka sekolah pesantren yang dapat budak-budak tahfiz alim dengan modal yang murah, tidak mahal. Kita korbankan anak kita. Banyak orang nangis. Dulu anak saya masuk pesantren di Batam, saya juga pesantren dulu di Batam perempuan. Mak dia nangis, saya pun sedih. Tapi kita cekal hati. Alhamdulillah dia dapat pakai jilbab, jaga solat. Jadi pengorbanan kita pada anak kita, besok Allah melihat kita. Orang yang punya anak habis Quran diberi pakaian mahkota kebesaran dan diberi sinaran yang begitu sempurna di hari kiamat. Cuma dekat aja kan? Tapi kita sekarang, saya kalau masuk pesantren tidak dapat ijazah. Sana ada ijazah, boleh. Sama kalau nak pakai ijazah SMP, SMA boleh. Dengan harapan hilang kita juga sama bersaudara. Kita dah tahu lama, jangan sampai kami yang dituntut di akhirat. Kenapa kami tak diberitahu? Ini pendaftaran nanti seolah tanggal 45 Agustus dimulai. Yang mendaftar dah 20 orang yang tertulis. Yang mendaftar 25. Dan kemarin sudah diwisuda pertama kali 3 orang. Orang Tanjung Ban, orang Balai, orang kecil. Pak Gubernur dulu resmikan. Supaya apa? Supaya ada generasi harapan kita, generasi yang kita yakin kita mati dia masih solat, kita mati dia masih taat, dan tenang kita pikiran kita. Dan orang yang kirim kita amalan anak-anak kita yang anak yang soleh, yang kirim kita Fatihah selalu. Dan kalau ada tanah wakaf alhamdulillah, atau kita guru mengajar alhamdulillah ilmu bermanfaat. Jadi kita mesti hidupkan ini taklim. Tapi sini ada insyaAllah ada kiai. Taklim di masjid, taklim di rumah. Ilmu yang anak kita kenal Allah dia, cinta pada Allah dia. Dan kita mesti muliakan orang Islam. Walaupun dia apapun, satu orang mulia orang Islam lebih hebat daripada 7 orang kafir. Karena dia adalah ilah Allah. Jadi orang-orang Islam ini dia mulia. Anak-anak kita sayang dia. Sayang kerana Allah. Sayang kerana Allah. Dan caranya juga kerana Allah. Jadi budak-budak itu dari kita hidup mesti sembahyang berjamaah, hidupkan taklim. Dan kalau boleh ada satu guru, Pak Imam, dia mengajarkan 6 sifat sahabat. Dia hafal. Anak kamu walam pasti hafal sifat sahabat. Pertama, akhir kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dua, sahabat seorang dulu. 3, ilmu ma'asikir. Seperti orang hafal Pancasila. Begitu apa dia tahu sikap dia. Muhammad Rasulullah yakin pesan Allah. Makhluk tak dapat kuasa. Yakin Muhammad Rasulullah. Jadi sunnah Rasulullah akan berjaya di akhirat. Kesal sesuatu semua yang berjamaah. Ilmu ma'asikir, ilmu yang dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ikrabul muslimin, sayang pada orang-orang Islam yang besar, yang tua dan sebaya. Kemudian ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana nak calon bupati, gubernur ataupun calon partai, bukan. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan beri masa 3 hari. Jadi insya-Allah rencana kami ini kalau bulan depan kami ke sini, Bang. Tapi ada masa orang sini ke sana. Supaya kita menghaji orang Ansar itu seperti milik para sahabat radhiyallahu anhum. Ini modal kita, Pak, modal kita paling besar. Supaya kita tak kesal di akhirat. Supaya tak kesal di padang mahsyar. Sebab surga ini benar, neraka itu benar. Kisah kubur itu benar. Selalu usahakan itu benar. Dalam Quran cerita tak dapat dipungkir lagi. Yakin dan tidak itu kelemahan kita. Tapi itu pasti benar. Kerana dalam Quran ada cerita. Orang tak sanggup buat satu pun ayat menunjukkan Quran. Alhamdulillah kita dapat suasana. Tinggal kita menjadwal. Kami ini baru nak berazam teman-teman. Tanggal 22 Agustus berjamaah dari Sungai Jang akan berangkat ke
Tanjung Batu. Tanjung Batu. Dari Bintan ke Tanjung Batu. Tanjung Batu. Kalau anda nak ikut, sama-sama kami alhamdulillah. Berapa ada biaya, kita doa kepada Allah SWT. Susah senang sama kita, makan sama kita. Dah kata untuk rasa tentang gobak ke makan lemping. Tapi kita berselalu bersama-sama dengan Allah. Belajar 4 hari, balik kita beramal di masjid kita. Bapak bayangkanlah macam mana terjadi di Sri Lanka. Sri Lanka itu selain Jumat sampai di masjid, kerana ramai orang, selain perjamuan masjid. Dan ekonomi dia bagi orang Islam. Sekarang Perancis, Inggris, Jepang, Islam sudah begitu hebat. Katanya dulu itu Raja Arab nak minta buat satu masjid di Perancis, Pangeran Arab. Jadi kata Presiden Perancis, boleh mungkin, tapi kami nak buat satu gereja kat Makkah. Tak mungkin. Tapi berkat usaha orang dakwah ni, jalan-jalan tak sampai 50 tahun sekarang beribu orang habis Quran, beratus masjid di gereja Perancis dibangun. Sampai di Israel pun ada jamaah itu, bermarkas Israel. Di Baitul Maqdis juga ada. Kita walaupun jauh, tapi kita dalam satu gerobak kereta api. Depan sahabat, belakang tabi'in, belakang lagi kita terus dalam satu gerbong, terus menyusulkan Allah SWT di masa di mana dimuliakan. Ini janji Allah pasti benar. Orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, hatinya terganggu pada masjid, pemuda dan beribadat, malam hari dia berdoa kepada Allah SWT. Itu matlamat kita. Jadi kawan-kawan yang tidak azam untuk dapat ke kami, mulai sekarang boleh kita daftarkan diri mana? Kita ada Ariel ke siapa? Nanti dia balik jauh dah? Enggak. Dia balik. Jadi kami masih balik sebelum kesalahan periksa. Ada macam-macam program. Masuk usaha berapa? 7.15 Oh, tak sempat. Mana? Tentang 11 sempat? Tempat ini lah. Habis saja. Kalau kita ada waktu sikit lagi, berbanding kemudian Allah SWT di dalam urusan kita hari ini dan kondisi seperti ini, pertamanya memang kita mesti ikut aturan pemerintah. Kalau memang tak boleh ke luar daerah, kalau ke balai pakai rapid test di Jakarta, tak berhenti. Tapi kita sini boleh, mari kita buat jauh kita. Yang pertama juga taklim rumah, taklim masjid. Kalau ada masalah, musulah ke semejang. Apa masalah? Kita perlu bantuan, kirim. Sebab anak kita ni memang kita harapkan betul-betul dia tahu. Saya katakan semula, jaga wuduk anak-anak ini, jaga betul-betul wuduk dia, periksa betul-betul sempurna. Kita pelajari, kita dalam taklim. Kemudian macam mana dia dapat doa setelah wuduk. Habis wuduk, apa amalan dia? Sunat belajar apa? Kalau batal wuduk lagi, air kita banyak supaya dia ada sifat bersih. Dan itulah diminta oleh orang-orang sekarang ni, ahli-ahli pakar corona, cuci tangan, cuci hidung, cuci mulut. Kita dah amalkan. Kemudian kita jaga solat berjamaah, awal waktu berjamaah. Kalau waktu tahu kelebihan solat berjamaah ni, kerja merangkap orang akan datang, ya kan? Di saat pertama berundi pun orang mau, pakai undi pun mau. Tapi kalau kita tak dinampakkan Allah, kita santai aja belakang-belakang. Para sahabat dulu berlomba-lomba. Yang orang munafik tak datang hanya makan pisang, kerana orang dulu tak ada lampu. Setelah 9 Hijrah baru Allah kirim Amin Dari pasang lampu di Madinah. Ya baik. Jadi ini usaha yang kita orang mesti ada korban. Satu dua orang mesti korban waktu, korban diri untuk berangkat. Berangkat bersama-sama kami, tinggalkan dengan doa kita di tempat yang jauh. Semua Allah rubah kampung bolam menjadi seperti Madinah Munawwarah. Muhajirin wal Ansar datang, maka dari Munawwarah bersinar dia. Dan bukan mustahil dari sekian Al-Quran habis-habisah alim dan alimah. Dan kita akan dengar lantunan suara-suara Al-Quran dari anak kita yang tempat belajar ini sudah dekat. Di perang sungai dulu, bapaknya sependai usapan itu baik. Yang macam mana?
Balasa. Berlayung kita dari pelabuhan itu depan Arwah Rahman sampai sini. Dulu belum ada jalan. Kita buat. Bagaimana kita rasakan sampai orang-orang dulu, orang-orang kafir pun, apakah Abu Jahal, Abu Lahab, apa dia dengar Nabi mengaji, sahabat mengaji dia dengar. Kenapa begitu hebat? Anak kita macam mana sekarang memang gangguan terlalu banyak, Pak. Gangguan televisi, gangguan handphone, ini mengganggu anak kita. Alhamdulillah misal. Kita doalah banyak-banyak supaya selamatlah keluarga kita semua, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kampung bola batu sakut hidayah. Amin. Dapat semuanya kepada Allah. Dapat semuanya lakukan solat berjamaah. Kau wanita dan aurat mereka dengan sempurna. Anak-anak orang kampung bola menjadi hamidah hafizah. Alim dan alimah jangan salah waktu berjamaah. Dapat belajar wudu dengan sempurna dan dapat berhubungan dengan Baitur Rahman pada setiap malam Jumaat, musyawarah tiap malam Selasa malam Rabu, doa halakah tiap Rabu malam. Amin. Ini semua adalah kesempatan Allah beri kita selama ini dunia ini sampai di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.